jagat katulistiwa, harum tanahmu, hijau warnamu, takkan pernah terlupakan. Tempat di mana aku dilahirkan dan tempat di mana nanti aku kembali duduk di sini menutup hari dan mati. Soekarno, proklamator Indonesia dengan Bung Hatta. Sebelum menjadi seorang politisi dan founding father adalah seorang intelektual yang sangat produktif di dalam menulis. Pada tahun 1940, Soekarno menulis di Panji Islam sebuah artikel yang berjudul "Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara". Di situ Soekarno menerangkan bahwa sistem khilafah atau khalifat atau sistem seperti sultan tidak akan relevan lagi bagi Indonesia yang akan merdeka. Soekarno di dalam artikel itu menerangkan bahwa Republik Indonesia yang nantinya 5 tahun kemudian terbentuk sangatlah cocok dengan sistem seperti yang telah terjadi di Turki. Apa sebab Turki memisah agama dari negara? Tulis Soekarno dalam Panji Islam 1940. Soekarno di situ berargumen bahwa sistem khilafah sudah tidak relevan lagi di Turki, begitu juga bagi calon negara Indonesia. Soekarno berpikir jauh ke depan sebelum Indonesia merdeka bahwa sistem khilafah baik itu Turki Utsmani, Abbasiyah, dan Umayyah adalah hasil peradaban manusia, campuran dari berbagai sistem. Maka dia menyeru kepada rakyat Indonesia untuk belajar dari kasus Turki, sebagaimana Kemal Pasha Atatürk telah memisahkan Turki antara agama dan negara. Ini dua argumen utama Soekarno di dalam tulisannya itu. Kenapa sistem khilafah sebagaimana Turki, Umayyah, dan Abbasiyah tidak lagi sesuai jika digunakan di Indonesia di masa depan. Pertama, belajar dari Turki. Dengan memisahkan agama dan negara berarti membebaskan negara dari agama. Ini saya kutip dari Soekarno ketika menterjemah kata-kata Mustafa Kemal Atatürk. Kata Soekarno, "Saya merdekakan Islam dari ikatannya negara agar supaya agama Islam bukan tinggal agama memutarkan tasbih di dalam masjid saja, tetapi menjadilah suatu gerakan yang membawa kepada perjuangan." Argumen yang kedua, bagi Soekarno, sistem khalifah merupakan hasil campuran sejarah, bukanlah sistem murni Islami dan ajaran Islami yang harus dilaksanakan. Kata Soekarno, sistem khilafah merupakan campuran dari 3 peradaban, yaitu peradaban Greeks Bizantium, ditambah dengan peradaban Arab Islam, dan ditambah pula dengan peradaban Iran. Ini berarti Soekarno sekaligus mereview 3 sistem khilafah yang sangat terkenal, Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Soekarno menulis di Panji Islam tahun 1940 sebagai berikut. Maka di dalam keadaan yang demikian itu, datang tokoh raksasa Mustafa Kemal Atatürk. Dia memuji peran Mustafa Kemal Atatürk di dalam memisahkan agama dan negara. Kata Soekarno, ia bersihkan restan kerajaan Utsmani itu dari musuh. Amboi, betapa kecilnya restan negeri ini kalau dibandingkan dengan luasnya negeri besar di zamannya, Salim I, Sulaiman I, yang melebar dari Maghribi sampai Yaman dan Balkan itu. Dan ia adakan reorganisasi
dan perubahan-perubahan di dalam negeri yang menggemparkan seluruh dunia, ia pisahkan agama dari negara. Jadi intinya, sebelum Indonesia merdeka, Soekarno sudah memandang jauh bahwa pemisahan agama dan negara itu relevan. Dan 5 tahun kemudian, Soekarno dan kawan-kawan menemukan ide Pancasila, negara Republik Indonesia yang tidak agamis tetapi juga tidak sekuler, yaitu negara Pancasila. Di era reformasi ini, banyak yang mengajak berdiskusi kita tentang kembalinya sistem khilafah di bumi Indonesia. Rata-rata mereka mengajak kembali kepada kitab suci atau kepada sunnah. Nah, inilah persoalannya. Seharusnya kita tidak hanya kembali kepada kitab suci, tetapi kita juga kembali kepada founding fathers, para pendiri bangsa ini. Mereka jauh-jauh hari sudah membicarakan sistem ini apakah relevan atau tidak. Sistem khilafah untuk rakyat dan negara Indonesia. Salah satunya adalah Soekarno. Soekarno sudah membicarakan itu bahwa sistem khilafah menyatukan agama dan negara tidak relevan. Begitu juga gurunya, Cokro Aminoto. Nah, sebaiknya bagaimana? Kita juga membaca karya-karya mereka. Mereka sudah berijtihad bahwa sistem itu sudah tidak lagi relevan dan kita apresiasi mereka. Dan kita kembangkan argumen mereka dan kita membaca secara kritis. Bahwa sistem khilafah menurut Soekarno dengan pengamatan yang apa yang terjadi di Turki Utsmani sudah tidak lagi relevan. Setelah 1940, setelah menulis tentang khilafah ini, 5 tahun kemudian, 1945, Soekarno memerdekakan Indonesia. Dengan kawan-kawannya, Soekarno menemukan Pancasila. Sebuah sistem yang tidak sekuler, juga tidak religius. Sebuah ramuan Pancasila, di mana saat ini kita menikmati kebebasannya. Ku cinta hijaunya alam.